Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Reza Guguk. Saya dari jurusan Elektro, Prodi Mekatronika, kelas B Malam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program menggunakan software Visual Studio, Microsoft Visual Studio, menjalankan program konversi bilangan. Baik, yang pertama kita bisa masuk pada aplikasinya yaitu Microsoft Visual Studio. Untuk langkah yang awal, Anda bisa membuat file baru, menggunakan new, kemudian klik project, kemudian Anda bisa memilih pada search bagian tampilan, Anda memilih Microsoft for Application. Nah, seperti ini tampilannya Windows Form Application. Kemudian Anda bisa kembali ke dalam aplikasi. Nanti Anda akan mendapatkan tampilan otomatis seperti ini. Oke, berikutnya seperti yang di video sebelumnya, Anda bisa menambahkan yang pertama sekali Anda harus menambahkan nama namespace pada program yang Anda akan buat. Seperti saya membuat namanya form 3 agar menyesuaikan dengan nama file yang saya buat. Kemudian berikutnya Anda bisa menambahkan Anda membuat ke tampilan program desain. Nah, mengapa disclaimer juga, saya sudah membuatnya duluan dikarenakan juga saya ingin mempersingkat waktu pada video kali ini. Nah, kemudian Anda memilih pada toolbox. Jika tidak ada tampilan toolbox pada bagian kiri, Anda bisa mengecek di bagian view, kemudian Anda memilih objek yang bertuliskan toolbox, atau alternatif lainnya Anda bisa mengetik Ctrl plus Alt plus X ya. Kemudian selanjutnya Anda bisa melakukan search toolbox. Nah, langkah di awal Anda untuk memastikan bahwa program ini akan dijalankan, Anda bisa memilih button. Nah, button ini ialah objek yang akan menjalankan sebuah program nanti. Seperti ini button tersebut. Nanti jika Anda sudah memilih button, Anda bisa langsung menjalankan program tersebut, dan nanti secara otomatis Anda akan mendapatkan program CS seperti ini. Nah, kemudian setelah Anda sudah melakukan button, Anda bisa ini saya hapus dulu ya. Anda bisa menambahkan tampilan seperti ini. Di sini pada materi praktikum 2 ini ada beberapa toolbox yang akan kita tambahkan. Yang pertama itu label, kemudian text box, kemudian group box, lalu radio button, checkbox, dan yang paling terakhir yang di awal tadi, button. Oke, kita akan men-settingnya seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Nanti Anda akan membuat tampilannya seperti ini. Oke. Untuk mengubah namanya pada bagian label-label tersebut atau toolbox tersebut, nah Anda bisa mencari properties. Properties itu ada di bagian sebelah kanan ini. Nah,
Anda tinggal mengklik saja objek yang Anda ingin edit seperti ini. Contohnya saya bisa contohkan, klik button, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu seperti ini. Untuk Anda ingin menggantikan nama button 2 ini menjadi nama yang hitung seperti ini, Anda tinggal mencari teks. Di pada bagian properties Anda cari teks, kemudian Anda bisa mengklik, Anda tinggal menggantikan namanya saja, yaitu contohnya hitung. Kemudian enter. Nah, otomatis pada tulisan button tersebut akan mengganti nama secara otomatis, yaitu hitung. Oke. Kemudian jika Anda ingin mengedit kalimat tersebut, Anda bisa mengklik bagian ini untuk mengeditnya. Untuk mengeditnya Anda bisa ke bagian font. Nah, ke bagian font, kemudian Anda bisa mengklik yang titik 3 sebelah kanan, lalu akan muncul tampilan. Jika Anda ingin nyeting ukuran teksnya, bisa pada bagian ini dan pada bagian ini untuk style fontnya. Oke. Kemudian setelah itu, saya hapus dulu. Kemudian setelah itu sudah selesai pada bagian desain, Anda menambahkan program yang akan ingin dijalankan. Nah, program yang akan ingin kita jalankan itu sudah disediakan oleh dosen yang mengajar saya. Kita buka untuk program yang akan kita jalankan. Program yang akan kita jalankan itu ya seperti ini. Pada ini kita akan mengkonversi bilangan pada arus listrik, itu tegangan dan resistor 1 dan 2. Oke, seperti ini ya. Ada tampilan program yang akan kita jalankan. Singkat saja, kemudian kita langsung kembali ke dalam aplikasi softwarenya. Di sini saya sudah menambahkan vol, R1, R2, dan R total. Kemudian saya menambahkan sesuai yang tadi, if, kemudian else, karena pada bagian arusnya, kemudian terakhir kita bisa menambahkan cat. Cat ini untuk penampilan pada program yang akan kita jalankan. Oke. Kemudian setelah itu, jika sudah buat semua program yang telah ditampilkan tadi pada bagian materi, kita sudah bisa menjalankan program ini. Oke, kita akan mencobanya. Kita lihat bersama-sama. Nah, oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat nilai tegangan yang sudah ditentukan oleh dosen pengajar saya. Nah, ini untuk arus tegangan yang akan kita hitung. Ada tegangan, pada bagian tegangannya kita bikin 10 volt, pada bagian resistornya kita bikin 100 ohm, kemudian resistor 2 nya juga sama 100 ohm. Nah, dosen saya meminta arus yang dihitung itu pada rangkaian paralel. Kita akan memilih bagian paralel. Oke. Kemudian jika sudah kita membuat angka-angka tersebut, kita akan menghitungnya. Menghitungnya kita bisa mengklik bagian pada objek hitung.
klik saja sekali. Nah, ketika kita sudah mengklik, otomatis angkanya akan keluar. Kemudian kita memastikan, ulangi, pada bagian resistor 2 dibuat 200 ohm. Oke, baik, kita ulangi, hitung ulang. Nah, kemudian keluar angkanya. Kemudian setelah itu kita sesuaikan dengan yang sudah ditentukan. Sama, jika hasilnya keluar, berarti program yang kita jalankan itu sesuai dengan yang ditentukan. Begitu juga jika untuk tampilan seri, sama saja, tinggal mengubah pada select objeknya, kemudian hitung, dan hasilnya keluar 0,03 ampere. Baik, itu saja penjelasan mengenai tentang konversi bilangan menggunakan Microsoft Visual Studio. Sekian dari kesempatan saya dalam presentasi praktikum 2. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.